Hai teman-teman, kembali lagi ke channel Chandra Bersaudara. Pada video kali ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 2, manusia dan lingkungan. Pembelajaran 4. Apa yang akan kita pelajari? Ya, hari ini kita akan belajar mengenai mengetahui kenampakan alam buatan dan kenampakan alam. Yang kedua, menyebutkan bentang alam masing-masing pulau besar di Indonesia, kondisi iklim di Indonesia. Yang ketiga, mengidentifikasi keragaman flora dan fauna di Indonesia. Dan yang keempat, mengidentifikasi perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sebelumnya, jangan lupa subscribe ya supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Kenampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Kenampakan alam itu meliputi laut, pantai, dataran rendah, lembah subur, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung. Lalu, kenampakan alam yang seperti apakah yang ada di wilayah tempat tinggalmu? Beni dan Pak Anto masih beristirahat sambil menikmati suasana alam di sekitar ladang. Warna menghijau sejauh mata memandang. Udaranya pun bersih dan sangat segar, membuat mereka betah beristirahat. Sambil istirahat, mereka berbincang-bincang tentang kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Kebetulan wawasan Pak Anto akan bentang alam Indonesia sangat luas. Beni pun antusias sekali menyimak setiap yang dijelaskan oleh Pak Anto. Amatilah keempat gambar kenampakan berikut. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan kenampakan alam yang ada di Indonesia. Berilah tanda X atau tanda silang pada gambar yang menunjukkan kenampakan buatan yang ada di Indonesia. Nah, kita lihat gambarnya. Ya, gambar yang pertama. Ya, betul sekali, merupakan kenampakan alam yang ada di Indonesia. Kemudian gambar yang kedua. Ya, benar, merupakan kenampakan alam yang ada di Indonesia. Yang ketiga. Ya, betul, kenampakan buatan yang ada di Indonesia. Gambar yang terakhir, gambar keempat. Ya, X, menunjukkan kenampakan buatan. Berdasarkan gambar, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, kenampakan alam apakah yang tampak pada gambar? Ya, kenampakan alam yang nampak pada gambar adalah danau, gunung, dan sungai. Nomor 2, kenampakan buatan apakah yang nampak pada gambar? Ya, jawabnya kenampakan buatan yang nampak pada gambar adalah bendungan. Ketiga, apakah kenampakan alam itu? Ya, kenampakan alam adalah lingkungan alami yang merupakan ciptaan Tuhan. Nomor 4, apakah kenampakan buatan itu? Ya, kenampakan buatan adalah lingkungan yang merupakan buatan manusia. Alam Indonesia dikenal sangat indah dan kaya akan berbagai sumber daya alam. Tidak heran jika banyak wisatawan dari berbagai negara tertarik dan datang ke Indonesia. Kegiatan pariwisata ini pun berkembang di sejumlah wilayah seperti Bali, Yogyakarta, Lombok, dan Raja Ampat di Papua, dan lain-lain. Sehingga mendatangkan keuntungan ekonomi yang tidak sedikit. Tuhan telah menganugerahi negara ini berupa hutan, sungai, danau, gunung, pegunungan, lembah, dan padang rumput yang sangat mempesona. Ingatlah, keindahan dan kekayaan ini tidaklah semua negara memilikinya.
Banyak negara yang sebagian wilayahnya hanya berupa padang pasir, hamparan es atau padang rumput. Penampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Laut, pantai, dataran rendah, lembah subur, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan hingga gunung dapat ditemukan di Indonesia. Bentang alam di Indonesia sangat bervariasi. Masing-masing wilayah memiliki karakteristik masing-masing yang membedakan dengan wilayah lain di Indonesia. Ayo kenali negerimu lebih dekat lagi. Bentang alam Papua secara umum. Pulau Papua adalah pulau berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Pulau Papua merupakan bagian dari wilayah Indonesia Timur. Pulau Papua juga merupakan pulau terbesar di Indonesia dan termasuk pulau terbesar kedua di dunia setelah Pulau Greenland. Sebagian besar daratan Papua masih berupa hutan belantara. Lebih dari 71% wilayah Papua merupakan hamparan hutan hujan tropis yang sulit ditembus, karena terdiri atas lembah-lembah yang curam dan pegunungan tinggi. Puncak tertinggi di Indonesia berada di Papua, yakni Puncak Jayawijaya yang sebagian puncaknya ditutupi salju. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang bentang alam yang ada di Indonesia. Yang pertama, yakni Pulau Jawa. Bentang alam secara umum ada gunung, yakni Gunung Slamet, Sindoro, Arjuna, Galunggung, dan Merapi. Kemudian lembah, ada Lembah Grand Canyon, ada atau Cukang Tanah berada di daerah Pangandaran, Jawa Barat. Lembah Dieng berada di Malang, Jawa Timur. Lembah Cilengkrang berada di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Kaliurang berada di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Dan bukit, ada Bukit Sumedang di Jawa Barat, Bukit Kidul di Jawa Timur, Bukit Candi Abang di Sleman, Yogyakarta, Bukit Moko di Bandung. Sungai ada Serayu, Cisadane, Citarum, Citandui, Brantas, dan Sunter. Dataran rendah ada Dataran rendah Surakarta, Dataran rendah Semarang, dan Dataran rendah Madiun. Untuk pantai ada Banyutibo, Pelabuhan Ratu, Pangandaran, Anyer, dan Sawarna. Pulau yang kedua ada Sumatera. Bentang alam secara umum ada Gunung, Kerinci, Leuser, Dampo, Bandahara, Marapi, dan Talamau. Lembah ada Ngarai Siano, Lembah Anai, dan Lembah Harau. Bukit yakni ada Bukit Minangkabau di Provinsi Sumatera Barat, Bukit Kerinci di Provinsi Sumatera Barat, Dataran Tinggi Rejang di Provinsi Bengkulu, Dataran Tinggi Rejang di Provinsi Bengkulu, Bukit Lebong di Bengkulu, Bukit Barisan di Bengkulu. Sungai ada Asahan, Deli, Batanghari, Kampar, Rokan, dan Merangin. Dataran rendah ada Pantai Timur Sumatera, Dataran rendah Air Manis, Dataran rendah Kasih, dan Dataran rendah Cermin. Pantai ada Lampuk, Air Manis, Rupat, Tanjung Tinggi, dan Tapak Tuan. Yang ketiga, Pulau Kalimantan. Bentang alam secara umum, gunung ada Bukit Raya, Liang Pran, Menyapa, Halau-Halau, dan Latu. Lembah ada Lembah Sungai Gedang atau Kapuas, Lembah Danum, Lembah Kahung, dan Lembah Barito. Bukit ada Batu Dinding, Bukit Lintang, Bukit Kelam, Bukit Baka, Bukit Tekenang, Danau Sentarum. Sungai ada Kapuas, Melawi, Kahayan, Barito, Mahakam, dan Kayan. Dataran rendah ada Dataran rendah Pangkalabun, Kulau Kapuas, dan Kulau Pembuang, Ketapang, dan Teluk Melano. Pantai ada Pantai Angsana, Pantai Kemala, Pantai Melawai, dan Pantai Derawan. Yang keempat, Pulau Sulawesi. Bentang alamnya ada Gunung Bawah Karaeng, Kelabat, Soputan, Lotimojong, dan Mahawu. Lembah ada Lembah Bada, Lembah Rama, dan Lembah Megalitikum Besoa. Bukit ada Bukit Luwu, Bone, Barui, Dataran Tinggi Waji, Dataran Tinggi Penreng, dan Dataran Tinggi Bingkoku. Untuk sungai ada Bila, Jenberang, Palu, Poso, Konoweha, Lariang, dan Walane.
Sedangkan dataran rendah ada dataran rendah Maros, Barum Pangkep, Bulukamba, Selayar, Bantaeng, Jeneponto, Goa, dan Ujung Pandang. Sedangkan pantai ada Tanjung Bira Bulukamba, Pantai Apalarang, Pantai Losari Makassar, Pantai Selayar Pulau Selayar, Pantai Akarena Makassar, Pantai Parangluhubira, dan Pantai Marumasa. Yang kelima ada Pulau Papua. Bentang alam ada Gunung Irau, Mebu, Umsini, Bijih, Davonsoro, dan Puncak Jaya. Lembah ada Lembah Baliem, Lembah Kaputo, dan Lembah Surgi. Bukit ada Bukit Karang, Nit Arfa, Bukit Kobre, Bukit Teletabis. Sungai ada di Gul, Membramo, Undir, Bian, Maro, dan Tariku. Dataran rendah ada dataran rendah pesisir bagian selatan Papua, pesisir Arafura, pesisir Transvaal, pesisir Teluk Papua, dan pesisir barat laut Papua. Pantai ada Pantai Triton, Teluk Venue, Pantai Yen Beba, Pantai Bakaro, Pantai Kaironi, dan Pantai Pulaum. Pulau keenam yaitu Kepulauan Maluku. Bentang alamnya gunung ada Binaya, Gamkonora, Gamalama, Gunung Api Banda, dan Dukono. Lembah ada Lembah Argo, Lembah Aliyamato, Lembah Wayapo. Bukit ada Bukit Durian, Bukit Fora Madiahi, dan Bukit Tidore. Sungai ada Sungai Apu, Sungai Castello, Sungai Marikurbu, Sungai Masiulang, Sungai Ruate, Sungai Sapatewa, Sungai Sapulawa, Sungai Sarafo, Sungai Togurala, dan Sungai Yalua. Dataran rendah di wilayah Ambon, Maluku Utara, Pulau Kai Kecil, dan Pulau Seram bagian timur. Pantai ada Pantai Ora, Pantai Ngurbroat, Natsepa, dan Jikumerasa. Yang ketujuh Pulau Bali. Bentang alamnya gunung ada Gunung Agung, Batur, Abang, Adeng, Batu Karu, dan Merbuk. Lembah ada Lembah Pantunan, Lembah Tukat Melangit. Bukit ada Bukit Asah, Bukit Cinta, Bukit Jambul, dan Bukit Belong. Sungai ada Ayung, Balangan, Tekad Buleleng, Pangi, dan Pakarisan. Dataran rendah ada Badung, Tabanan, Gianyar, Buleleng, Batur, dan Buyan. Pantai ada Kuta, Sanur, Jimbaran, Tanah Lot, Pandawa, dan Nusa Dua. Yang kedelapan yakni Kepulauan Nusa Tenggara. Bentang alam gunungnya ada Kelimutu, Rinjani, Tambora, Egon, Lewotolok, dan Roka Tenda. Lembah ada Bola Palelo, Jarebu, Lembah Rinjani, Lembah Paundoa, Lembah Hijau Lombok. Bukit ada Batu Hidung, Bukit Mando, Bukit Marese, Bukit Pengasingan. Sungai ada Kambaniru, Aisesa, Wera, Wajalu, Benanain, dan Putih. Dataran rendah terdapat sepanjang pantai utara dan barat mulai dari Jereweh di pantai barat, Taliwang, Seteluk Alas, Utan, Sumbawa Besar, Moyo Hilir, Lape, Lopok, Plampang, dan Empang. Pantai ada Sengi Gigi, Gili Trawangan, Sekotong, dan Pantai Koka. Bentang alam wilayah Indonesia yang bervariasi tidak terlepas dari keadaan iklim di Indonesia. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Adapun cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu pendek dan tempat tertentu. Letak astronomis Indonesia yang berada di wilayah tropis membuat Indonesia beriklim tropis. Ciri iklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun dengan rata-rata tidak kurang dari 180 Celcius, yaitu sekitar 270 Celcius. Di daerah tropis tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dengan suhu pada musim kemarau. Ciri iklim tropis lainnya adalah lamanya siang dan malam hampir sama, yaitu 12 jam. Keadaan iklim di Indonesia secara umum sebagai berikut.
Iklim musim dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya satu periode perubahan adalah 6 bulan sekali. 1. Iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas. Iklim Indonesia sangat dipengaruhi oleh laut dan lautan. Laut dan lautan Indonesia mengakibatkan tingginya penguapan. Wilayah yang memiliki tingkat penguapan yang tinggi juga akan memiliki curah hujan yang tinggi. 2. Iklim panas terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Berdasarkan penjelasan iklim tadi, jawablah pertanyaan berikut. 1. Pada bulan apakah musim penghujan terjadi di Indonesia? Iya, musim penghujan di Indonesia terjadi pada bulan Oktober sampai dengan April. 2. Pada bulan apakah musim kemarau Indonesia terjadi di Indonesia? Ya, musim kemarau Indonesia terjadi pada bulan April sampai dengan Oktober. 3. Ceritakan fenomena alam angin muson di Indonesia. Ya, angin muson disebut juga dengan angin musim, adalah angin periodik yang terjadi di Samudra Hindia dan di sebelah selatan Asia. Angin ini bertiup dari arah barat daya India dan wilayah-wilayah sekitarnya ditandai dengan curah hujan yang tinggi. Tahukah kamu bahwa bentang alam, kondisi fisik wilayah, dan keadaan iklim berpengaruh terhadap besar dan beragamnya flora dan fauna? Begitu juga yang terjadi di Indonesia. Beragamnya flora dan fauna Indonesia. Indonesia sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna. Keanekaragaman hayati Indonesia bahkan termasuk 3 besar dunia bersama dengan Brasil di Amerika Selatan dan Zaire di Afrika. Jumlah spesies tumbuhan di Indonesia mencapai 8.000 spesies yang sudah teridentifikasi. Jumlah spesies hewan mencapai 2.215, terdiri atas burung, reptil, mamalia, dan kupu-kupu. Banyak faktor yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia, seperti iklim. Iklim memiliki peranan penting bagi persebaran flora dan fauna di setiap daerah. Dalam iklim terdapat faktor kelembapan, suhu udara, dan angin. Kelembapan udara dan suhu udara sangat penting bagi pertumbuhan fisik tumbuhan, sedangkan angin dapat mempengaruhi proses penyerbukan pada tumbuhan. Sebagai contoh, tumbuhan yang berada di iklim tropis akan tumbuh subur sepanjang tahun karena memiliki sinar matahari dan curah hujan yang cukup. Jika tumbuhan dapat hidup dengan baik di suatu daerah, maka akan memancing hewan-hewan untuk datang, karena tumbuhan merupakan bahan makanan yang penting bagi sebagian besar hewan. Bukti dari pernyataan tersebut dapat dilihat dan dibandingkan antara daerah dengan curah hujan tinggi seperti Indonesia dibandingkan dengan daerah gurun yang curah hujannya sangat kecil. Keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia jauh lebih banyak dibandingkan dengan keanekaragaman flora dan fauna di daerah gurun. Faktor penyebab kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia adalah tanah. Tingkat kesuburan tanah, suhu tanah, dan daya serap air berpengaruh pada baik tidaknya tumbuhan. Tentunya pertumbuhan tanaman di daerah yang tingkat kesuburan tanah, suhu tanah, dan daya serap airnya baik akan berbeda dengan daerah yang tingkat kesuburan tanah, suhu tanah, dan daya serap airnya kurang baik. Contoh perbedaan yang dikarenakan karakteristik kondisi tanah ini dapat dilihat dan dibandingkan antara hutan di Kalimantan yang subur dengan hutan di Nusa Tenggara. Air juga merupakan faktor penting yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Perannya yang dapat menyerap, melarutkan, dan membawa makanan yang dibutuhkan tumbuhan sangat penting bagi hidup tumbuhan. Flora yang ada di daerah dengan curah hujan yang rendah memiliki keanekaragaman yang juga rendah dibandingkan dengan daerah yang memiliki curah hujan tinggi. Selain iklim, tanah, dan air yang merupakan faktor abiotik, ada juga faktor biotik yang mempengaruhi kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia, yakni manusia. Manusia dengan ilmu dan pengetahuan serta teknologi yang dimilikinya dapat mengembangkan varietas atau jenis-jenis flora dan fauna baru. Begitu juga dengan tingkat mobilitasnya atau pergerakannya.
Manusia bisa membawa dan menyebarkan flora dan fauna dari daerah satu dengan yang lain. Di sisi lain, manusia juga mempengaruhi keberlangsungan hidup flora dan fauna. Pembangunan rumah, pembukaan lahan, penebangan besar-besaran, perburuan liar, serta pencemaran lingkungan adalah contoh perilaku dan sikap manusia yang bisa mengancam keberadaan dan keberlangsungan hidup flora dan fauna. Faktor biotik selain manusia adalah hewan dan tumbuhan itu sendiri. Hewan dan tumbuhan juga dapat mempengaruhi keragaman flora dan fauna. Misalnya dilihat dari rantai makanan dan sistem penyerbukannya. Nah, tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf bacaan. Paragraf 1, ide pokoknya, Indonesia sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna. Paragraf kedua, banyak faktor yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia seperti iklim. Iklim memiliki peranan penting bagi persebaran flora dan fauna. Paragraf 3, faktor penyebab kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia adalah tanah. Paragraf keempat, air juga merupakan faktor penting yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Paragraf 5, selain iklim, tanah, dan air yang merupakan faktor abiotik, ada juga faktor biotik yang mempengaruhi kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia, yakni manusia. Paragraf ke-6, di sisi lain manusia juga mempengaruhi keberlangsungan hidup flora dan fauna. Paragraf 7, faktor biotik selain manusia adalah hewan dan tumbuhan itu sendiri. Pahami bagan berikut untuk mengetahui persebaran flora dan fauna di Indonesia. Persebaran flora di Indonesia. Ada Indo-Malayan dan Indo-Australian. Indo-Malayan meliputi kawasan Indonesia bagian barat, yakni Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Sedangkan kawasan Indo-Australian meliputi kawasan Indonesia bagian timur, yakni Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Perbedaan karakteristiknya, yang pertama Indo-Malayan, jenis meranti-merantian sangat banyak. 2. Terdapat berbagai jenis rotan. 3. Tidak terdapat hutan kayu putih. 4. Jenis tumbuhan matoa sedikit jumlahnya. 5. Jenis anggrek sedikit jumlahnya. 6. Terdapat berbagai jenis nangka. 7. Tidak banyak tumbuhan sagu. Sedangkan karakteristik Indo-Australian: 1. Jenis meranti-rantian hanya sedikit. 2. Tidak terdapat berbagai jenis rotan. 3. Terdapat hutan kayu putih. 4. Terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa. 5. Jenis anggrek banyak. 6. Tidak terdapat jenis nangka. 7. Banyak terdapat tumbuhan sagu. Bentang alam yang bervariasi dan luas yang terpisahkan ke dalam pulau-pulau juga membuat beragamnya fauna di Indonesia. Amatilah bagan persebaran fauna di Indonesia berikut ini. Iklim, kenampakan alam, serta kekayaan flora dan fauna yang dimiliki bangsa Indonesia harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Tiap kali pemanfaatannya juga harus memikirkan mengenai dampak yang ditimbulkan disertai dengan upaya pelestariannya. Selain itu, pemanfaatannya pun harus disesuaikan dengan kebutuhan. Kita tidak boleh memanfaatkan kekayaan potensi alam yang dimiliki Indonesia secara sembarangan. Ada sebagian kekayaan alam yang tidak bisa diperbarui. Misalnya saja berbagai macam bahan tambang seperti emas, batu bara, minyak bumi, timah, dan lain-lain. Bahan-bahan tersebut memiliki keterbatasan jumlah yang suatu saat akan habis. Dalam pemanfaatan kayu hutan, kita juga tidak boleh melakukannya sembarangan. Kita tidak boleh menebang pohon dan membakar hutan secara tidak bertanggung jawab. Jika penebangan hutan dilakukan terus-menerus tanpa adanya usaha pelestarian, maka yang terjadi adalah perubahan iklim yang memicu terjadinya global warming atau meningkatnya suhu bumi. Hilangnya habitat hidup berbagai flora dan fauna, punahnya jenis-jenis flora dan fauna tertentu, menyebabkan terjadinya banjir dan tanah longsor. Adapun pembakaran hutan yang dilakukan secara tidak bertanggung jawab akan mengakibatkan terjadinya bencana kabut asap, serta hilangnya habitat hidup berbagai flora dan fauna dan punahnya jenis-jenis flora dan fauna tertentu.
Oleh karena itulah, kita harus mengembangkan sikap dan perilaku yang baik yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nilai-nilai tersebut dapat kita terapkan dan kembangkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam memanfaatkan potensi kekayaan alam Indonesia maupun pada saat melakukan interaksi dan sosialisasi dengan sesama. Menurut coraknya, fauna Indonesia dikelompokkan menjadi 3, yaitu fauna bagian barat, fauna bagian tengah, dan fauna bagian timur. Fauna bagian barat dan tengah dipisahkan oleh garis Wallace, dan fauna bagian timur dan tengah dipisahkan oleh garis Weber. Nah, kita lihat perbedaannya. Fauna Indonesia bagian barat tipe asiatis, mencakup wilayah Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan. Banyak ditemui mamalia yang berukuran besar seperti gajah, badak bercula 1, banteng, macan, tapir, kerbau, rusa, orangutan, monyet, babi hutan, bekantan, dan lain-lain. Banyak juga ditemui reptil seperti ular, kadal, tokek, buaya, biawak, bunglon, kura-kura, dan terenggiling. Berbagai jenis burung yang banyak dijumpai di daerah ini antara lain burung hantu, elang, merak, gagak, jalak, kutilang, dan berbagai macam unggas. Adapun berbagai macam ikan tawar dapat dijumpai di wilayah ini seperti pesut. Kemudian fauna Indonesia bagian tengah atau tipe peralihan, wilayah ini juga sering disebut dengan wilayah fauna Kepulauan Wallace. Mencakup wilayah Sulawesi Timur, Maluku, dan Nusa Tenggara serta sejumlah pulau-pulau kecil di sekitarnya. Fauna yang menghuni wilayah ini antara lain babi, rusa, anoa, kuda, monyet, saba, babi beruang, ikan duyung, kuskus, monyet hitam, tarsius, sapi, dan banteng. Reptil yang menghuni wilayah ini antara lain biawak, komodo, buaya, dan ular. Berbagai jenis burung yang banyak dijumpai di daerah ini antara lain maleo, mandar, raja udang, burung dewata, rangkong, dan kakak tua serta nuri. Sedangkan fauna Indonesia bagian timur atau tipe australis mencakup wilayah Halmahera, Papua, dan Kepulauan Aru. Mamalia yang banyak ditemui di wilayah ini antara lain beruang, kanguru, walabi, landa irian, kuskus, kanguru pohon, pemanjat berkantung, kelelawar. Di wilayah ini tidak ditemukan kera. Banyak juga ditemui jenis reptil seperti ular, kadal, buaya, dan biawak. Berbagai jenis burung yang banyak dijumpai di daerah ini antara lain cendrawasih, kasuari, nuri, raja udang, dan namudur. Adapun jenis ikan air tawar relatif sedikit. Pasangkanlah dengan garis antara pernyataan yang mencerminkan pengamalan nilai-nilai Pancasila dengan sila-sila yang sesuai. Ya, sila 1. Panahnya, ya cocok dengan mempersilakan teman untuk melaksanakan peribadahan. Kemudian sila kedua, ya cocok dengan menganggap pembantu sebagai bagian dari anggota keluarga. Sila ketiga, ya menjenguk teman yang sakit. Sila keempat, contoh pengamalannya, ya menggunakan hak pilih dalam pemilu. Dan sila kelima, contohnya mengadili pelanggar hukum sesuai dengan undang-undang. Amatilah gambar-gambar berikut. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dan berilah tanda silang atau X pada gambar yang menunjukkan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ya, kita amati gambarnya. Ada 6 gambar. Yang pertama adalah gambar memberikan uang kepada pengemis. Ya, ini merupakan contoh perilaku sesuai dengan sila Pancasila. Jadi dicentang. Yang kedua, yang kedua ini gambarnya sedang bertengkar dengan teman. Nah, ini tandanya silang karena tidak menunjukkan perilaku yang sesuai dengan sila Pancasila. Gambar yang ketiga, ya ini gambar bergotong royong membersihkan
tempat. Ya, ini sesuai dengan sila Pancasila, jadi dicentang. Yang keempat, ini adalah gambar gotong royong membangun rumah. Ya, menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila, maka dicentang. Gambar yang kelima, ini adalah membuang sampah ke sungai. Ya, centang atau silang? Ya, betul sekali, silang. Karena tidak menunjukkan perilaku yang sesuai dengan Pancasila. Gambar keenam, ini gambar apa? Ya, gambar masjid. Nah, ini menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila, centang. Gambar ketujuh, ya, ini gambar menjenguk teman yang sakit, dicentang karena sesuai dengan nilai Pancasila. Dan yang terakhir adalah gambar sedang memburu hewan. Ini disilang karena tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Paham? Ya. Segala perbuatan yang kita lakukan haruslah bisa dipertanggungjawabkan, baik kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat, maupun Tuhan Yang Maha Esa. Kita pun harus siap menerima akibat-akibat dari setiap perbuatan yang kita lakukan, seperti pujian atau cemoohan, hadiah atau hukuman, pahala atau dosa. Contohnya, jika kita membuang sampah ke sungai, maka kita juga harus siap menerima akibatnya, yakni banjir. Jika kita menebang hutan sembarangan, maka kita pun harus siap menerima akibatnya, yakni tanah longsor. Dengan demikian, kita harus menjaga perilaku kita terhadap alam. Jika alam terjaga dengan baik, maka hidup kita pun juga akan baik. Perilaku manusia terhadap alam berbanding lurus dengan bencana yang timbul dan berdampak pada manusia. Jika berperilaku baik terhadap alam, maka hidup akan nyaman. Namun jika berperilaku buruk terhadap alam, maka bencana yang akan datang. Demikian pembelajaran pada video kali ini, semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.